tidak akan menerima sesuatu hal yang menurutnya tidak masuk akal, ya. Misalkan kalau kata dia merah, bisa nggak kira-kira berubah jadi biru, ya? Karena setiap bayi dede ini warna merah, tapi bisa jadi orang otak spasial yang memiliki kecerdasan spasial, oh si merah itu ada lubang-lubangnya, kelihatan ada seninya, ya itu. Nah, kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan yang tadi pertama adalah bagus matematik, kedua adalah spasial. Spasial itu anak yang cerdas dalam menggambar. Ya. Anak yang cerdas dalam menggambar itu cerdas dalam memap, ya. Misalkan dia ke suatu tempat, dia ingat Perun Permata Gria Permata Talaga itu bloknya sebelah sini rumah Mama Sakil gitu ya. Ke sebelah sini rumah siapa gitu. Itu anak-anak yang cerdas spasial, mereka akan map gitu. Kemudian juga bisa map, bisa kolaborasi dengan tadi bagus matematik. Gitu. Anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial itu biasanya memiliki kecenderungan otak kanan di art, di seni. Nah, kita anak art tidak bisa kita paksakan harus menjadi anak yang harus bisa memanah, misalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah linguistik, bahasa, ya, bahasa, kecerdasan bahasa. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan bahasa itu cenderung akan cepat dia membaca, kemudian menulis, lalu senang membaca buku, ya, senang membaca buku. Itu tentunya kita akan memahami anak kita. Kita itu ingin sekali anak kita itu senang membaca, tapi sama kita tidak difasilitasi, gitu ya. Anak yang logis tadi kita fasilitasi dengan apa? Misalkan alhamdulillah kan sekarang ada Montessori ya di sini. Dengan balok-balok kita susun, kemudian dengan barang-barang yang di rumah, misalkan panci ada berapa dihitung ya, barang-barang yang ada di rumah itu. Kemudian yang tadi spasial, nah anak-anak di bidang menggambar. Lalu yang dicoret-coret rumah deh linguistik dan bahasa. Nah, anak-anak ini sangat kompeten di bidang bahasa. Jadi bagus mau dileskan ke bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Gitu. Bagus Bunda, cari dulu bahasa Arab. Karena sedikit orang yang paham dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris mah gampang. Ya. Kenapa harus bahasa Arab? Karena Al-Quran itu bahasanya Arab. Bagaimana anak kita bisa memahami isi kandungan ayat Al-Quran kalau tidak paham arti alhamd itu apa, bismillah itu apa, ya? Maka bunda-bunda, alhamdulillah kita diberikan, ini adalah takdir ya. Bunda-bunda ada di sini adalah takdir. Sudah Allah gerakan ke sini, ya. Bahkan saya tuh senang sekali ketika pertama kali TK Alam Lembah Madu ini masih ada pelang di depan. Waktu itu Miska itu baru balita, tapi sudah diincar, ya, sudah diincar. Kapan TK-nya berdiri? Tapi alhamdulillah ketika anak saya mulai TK, Allah izinkan di sini, dan masya Allah ya, luar biasa itu. Terutama TK Alam ini mengajarkan tentang karakter, bagaimana mencintai Allah dan bagaimana dekat dengan Allah. Kemudian linguistik cocok dengan tadi kita fasilitasi anak kita. Tentu yang anaknya 1, 2, 3 itu beda-beda karakter dan beda-beda kecerdasannya. Sudah Allah bentuk anak kita sedemikian hingga gitu. Lalu bagaimana dengan anak-anak bahasa itu? Kita fasilitasi dengan buku. Dan sebelum tidur itu biasanya bercerita, senang sekali. Nah itu ujiannya adalah kesabaran, ya, buat mamanya, gitu ya. Senang nyeloteh, senang bercerita. Maka ketika ada anak-anak
yang cerdas seperti itu tuh pulang sekolah ditanya, tadi ngapain ya di sekolah sama bu guru? Didengarkan. Kemudian Nggak tahu. logis matematik, apalagi bunda? Spasial, linguistik, kemudian interpersonal. Interpersonal. Interpersonal itu anak yang cerdas bergaul, ya, dia cerdas, dia itu mampu bergaul dengan siapapun, ya, dengan siapapun dia mampu bergaul dimanapun, jadi tidak malu-malu, berani, ya, itu adalah kecerdasan interpersonal. Dan yang dia butuhkan adalah itu ya. Dia itu ketika bergaul dengan teman-temannya bisa followernya bisa banyak, gitu ya. Mungkin kayak siapa ya kalau YouTuber. artis yang ini gitu ya. YouTuber. Atta Halilintar. Cerdas gitu ya. Mungkin bunda-bunda di sini yang pandai bersosialisasi gitu ya, ada gitu ya. Kemudian mereka itu mampu ketika bersosialisasi itu mampu menjadi warna sendiri, gitu, dengan kolaborasi ya. Itu bisa kita lihat dari tadi mulai logis matematik hingga interpersonal itu bisa dilihat nanti ada kolaborasi, tidak satu ya, anak kita tidak jarang satu tapi ada kolaborasi. Jadi nanti interpersonal itu dengan mana gitu ya, kemudian logis itu dengan mana, spasial itu dengan mana, linguistik itu dengan mana, nanti ada kolaborasinya. Kemudian intrapersonal, anak yang cerdasnya anteng sendiri, ya, dia anteng gitu, dia nyaman dengan dirinya sendiri, dia mau mengerjakan penelitian itu sendiri gitu ya. Seperti anak saya itu selain dia logis matematik dan bahasa, Miska itu memiliki interpersonal, jadi dia mampu melakukan penelitiannya sendiri. Ketika kemarin di sekolah alam Indonesia dia melakukan seminar di kelas 6, dia sudah melakukan penelitian dia sendiri tentang nugget, ya, tentang nugget yang di pasaran. Ternyata jadi tahu ternyata nugget yang proteinnya rendah itu merek apa. Yang terkenal ternyata proteinnya sedikit, dan ternyata kecerdasannya itu motivasi dari sini, dari TK Alam Lembah Madu. Ya, dulu ingat sekali Ustazah, penelitian pertamanya adalah memisahkan telur kuning dengan telur putihnya. Itu dari situ, dan ternyata sampai hari ini kecerdasannya itu konsisten. Kecerdasan itu akan konsisten sampai usia 12 tahun, ya. Nanti akan berubah-ubah seiringnya waktu, kemudian juga gaya belajar. Nanti bahas lagi gaya belajar ya, beda sesi nanti. Tadi intra dan inter. Lalu interpersonal itu apa? Mampu bersosialisasi dengan baik. Intrapersonal apa dia? Inter itu dia itu melakukan sesuatu itu butuh teman, ya, butuh teman. Jadi dia butuh tim, ya. Kalau nggak ada tim dia nggak oke, gitu ya. Kalau intrapersonal dia melakukan sendiri, dia mampu gitu, tanpa harus menunggu teman-temannya. Kemudian kecerdasan naturalis, ya. Nah, ini biasanya kecerdasan naturalis itu untuk anak-anak yang memiliki itu anak-anak yang punya erat kaitannya dengan alam, ya, alam dan sekitarnya itu sangat pasir, ya, itu mereka senang. Kemudian ya, ketika mereka ada di alam itu kelihatan bagaimana ekspresi mereka, ya. Kan kalau anak yang nggak suka dengan alam itu pegang nggak mau. Tapi jarang, ya, anak-anak itu jarang sekali tidak suka dengan air, dengan tanah, kecuali apa, Boy? Kita yang melarangnya.
Iya kan? Jangan kotor, basah. Itu ya. Nah, itu tidak sadar bahwasanya kita sudah memangkas kecerdasannya. Ya, Allah sudah bekali kecerdasan, tapi kita sebagai orang tuanya yang sudah memangkasnya. Tuh. Jadi apalagi kita itu di alam ruh kita sudah komunikasi sama Allah mau apa kita nanti di dunia. Pernah gak Bun, kita datang ke suatu tempat, kok kayaknya kita mengenal tempat ini padahal baru. Ternyata kita sudah Allah bawa ke sana. Ya, Allah betul ya. Cuman menurut apa yang pernah saya baca, jadi kita tuh karena kita meyakini ya bahwasanya alam ruh ada alam ruh dulu sebelum alam rahim, lalu alam dunia gitu ya. Kita di Lauhul Mahfuz sudah berkomunikasi sama Allah. Bentuk rupa kita ya seperti apa ya, Mama Anu, Mama Muazzam dari Medan ke sini itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jauh ya. Bunda Bang Azmi itu jauh dari Medan datang ke sini. Terus mamanya Raffi dari Bandung, yang jauh-jauh ya, tidak bermimpi datang ke sini di Perum Permata Telaga dikumpulkan ya, itu sudah takdir Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Anak-anak naturalis itu senang dengan mereka nanti kalau besar itu mendaki ya, kemudian yang berbau-bau alam, gitu. Mereka bisa menghasilkan warna alam gitu ya. Biasanya warna-warna kita temui dari warna apa yang sudah jadi ya Bun, merek kupu-kupu atau merek apa. Nah anak-anak yang cerdas di bidang naturalis mereka akan menemukan warna-warna dari alam, karena Allah itu sudah menyediakan alat ini untuk kita pelajari, untuk kita teliti ya. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah lebih banyak. Ada berapa Bun? Sudah berapa? 6. Logis? Apa? Spasial, linguistik, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Kemudian apa ya yang belum? Ya semua kayaknya. Ada yang belum. Logis matematik bagaimana menggambarkan tadi sudah gitu ya. Nah 6 ini bisa dikolaborasi lagi menjadi 9 dan lebih dari 9. Ada emosional ya, mereka mengembangkan emosionalnya. Kemudian kinestetik, ada kecerdasan kinestetik. Bagaimana kinestetik itu? Kalau di kelas mungkin guru-guru kita itu sudah menemukan anak-anak sudah gigih, senang gitu ya, nggak bisa diem ya. Salah satu contoh dulu ada ponakan saya juga yang nggak bisa diem ya, tulangnya itu sakit. Kalau itu tuh sakit gitu ya. Waktu kecil tuh abang pegang-pegang waktu kecil kinestetik, jadi kalau tulangnya kena tubuh kita tuh sakit ya, nggak bisa diem, jadi harus gerak-gerak, energinya harus habis dulu ya anak-anak kinestetik itu. Nah anak-anak kinestetik itu mereka bisa dan mampu dalam bidang olahraga ya. Kemudian ada kinestetik kasar itu di olahraga apa saja Bun? Karate, renang, bola ya, banyak ya. Kinestetik halus di bidang seni. Nah nanti kolaborasi dengan apa tadi? Yang ya itu kolaborasi. Nah, kemampuan anak kita kolaborasi. Nah, dari 7 ini, dari 7 kecerdasan menurut Howard Gardner ini dipecah lagi menjadi 9. Tadi interpersonal dipecah menjadi apa? Hubungan sosial. Kemudian intra dihubungkan lagi dengan emosional. Itu sudah Allah ciptakan ya.
anak-anak kita dari anak ke-1 sampai anak terakhir mungkin berbeda. Kayak anak saya yang nomor 1 itu di otak kiri, nomor 2 itu kayaknya di otak kanan. Tuh ya. Tapi itu masih kecil gitu ya. Dulu anak saya yang nomor 1 juga kelihatannya dia di mana? Di kanan. Cuman bedanya memang logika keduanya tidak bisa harus A. Kalau kata mereka A. Ya. Kalau kata mereka benar itu benar gitu, nggak boleh dirubah. Contoh kecil, ketika dulu Tete Niska ada temannya yang itu sembarangan, itu harus diresek, nggak boleh sampai dia marah, dia tidak puas. Ya, teman saya kok nggak bisa mendengarkan. Gitu. Akhirnya kita kasih pengertian ya, bahwasanya setiap teman kita itu punya ruang lingkupnya masing-masing, ya. Dan anak logika itu akan mudah kita ajak bicara, ya. Nah di rumah Bun, ketika kita mengatasi anak kita yang konsentrasinya cepat terpecah, misalkan itu harus kita stimulus dengan gerakan. Ada anak yang cerdas di tadi logis matematik itu, ketika mereka menunda-nunda, bisa kita minta tolong, Kak tolong ambilkan apa gitu ya, kita minta tolong, kita kasih timer, sudah berapa waktu yang sudah dia lewatkan. Nah nanti ada konsekuensinya ketika dia sudah melewatkan itu tuh apa. Nah anak kinestetik kita minta tolong kasih gerakan dulu. Ya, kita kasih gerakan apa aja. Atau ayo meloncat misalkan dia di rumah. Nah, itu. Kemudian anak yang spasial, yang tadi yang visual ya, itu dengan spasial visual. Bunda punya gambar. Lihat. Oh. Misalkan kita mau meminta anak kita sholat ya. Nah, itu anak yang spasial lihatin apa? Buku anak yang sedang sholat. Kalau anak tadi yang logis, di timer, nanti waktu kita akan berakhir. Kemudian anak apa tadi? Pintar. Nah, bagaimana anak interpersonal itu dia kehilangan waktu bermainnya? Karena apa? Itu waktu. Nah itu dari kecerdasan itu nanti kolaborasi semuanya, ya. Nanti ada yang kemana itu ya? Ke arah mana kecerdasannya gitu. Dan biasanya nanti bisa kita bedah dengan otak